Amdal selalu benar. Kembali ke ruangan 3x6 meter itu, lenggang, menyisakan suara pendingin jarum jam. Yang berdetak pelan dan hela napas. Apakah Ibu Siti membutuhkan sesuatu? Air minum atau tisu? Pimpinan sidang bertanya, memecah senyap. Ibu Siti tertawa pelan. Aku datang jauh-jauh tidak untuk menangis di ruangan ini. Aku datang jauh-jauh tidak untuk minum yang mulia. Dan jangan khawatir, aku tidak akan menangis di ruangan ini. Bukan karena aku kuat, tangguh, melainkan air mataku telah lama kering. Aku tidak bisa menangis lagi. Bahkan saat mengenang dua anakku yang mati di pelukanku, tidak keluar air mataku. Orang dengan seserapi itu mengangguk. Apakah masih ada hal lain yang Ibu Siti mau tambahkan? Ibu Siti menggeleng. Baik, terima kasih sudah memberikan kesaksian Ibu Siti. Dia menoleh ke belakang. Apakah ada anggota komite yang hendak bertanya? 6 penghuni kursi itu ikut menggeleng, tidak ada. Baik, jika begitu kesempatan kepada pihak tergugat untuk memberikan tanggapan atas kesaksian barusan. Silahkan. Mode mengintai hewan buas Hotma Cornelius selesai. Dia berdiri mengancingkan jasnya, menepuk-nepuk ujung tangannya saat dia menyumpal ibu-ibu menyebalkan ini. Saatnya dia menyumpal ibu-ibu menyebalkan ini. Yang mulia, Ibu Siti bicara lebih dulu menahan gerakan pengacara top itu. Iya? Apakah aku bisa meninggalkan ruangan ini? Maksudnya bagaimana, Ibu Siti? Wajah-wajah bingung menatap saksi mengabaikan sejenak Hotma Cornelius. 20 tahun aku mengalami semua ini. 20 tahun aku belajar banyak. Pengacara tambang itu jelas dibayar mahal. Aku tidak mau mendengarkan ocehannya. Aku datang hanya untuk bercerita. Silakan saja kalian mau percaya atau tidak. Tugasku selesai. Aku tidak mau mendengar pengacara tambang itu membela orang yang membayarnya. Bantahan-bantahan dari pihak tambang. Sudah terlalu banyak aku mendengarnya. Buat apa lagi? Sama saja isinya, hanya menambah sakit hati. Jadi, apakah aku boleh pergi? Wajah Hotma Cornelius terlihat kesal. Dasar ibu-ibu sialan. Sayangnya tidak bisa, Ibu Siti. Pimpinan sidang menggeleng. Ibu tetap berada di sini sampai komite memutuskan cukup dan ibu bisa pergi. Kalau begitu, aku akan menutup telingaku. Ibu Siti mengambil sesuatu dari tas plastiknya, sebuah headphone besar. Itu juga dia minta semalam pada Dandi, lantas memasangnya di telinga. Astaga, bahkan dua aktivis mengusap wajah. Separuh tidak percaya melihatnya. Separuh hendak tertawa. Ibu-ibu ini memang spesial, berani, boleh jadi dengan panjangnya penderitaan, termasuk saat membawa suaminya yang bersimbah darah di bawah suara tembakan tentara. Tidak ada lagi yang dikhawatirkan oleh Bu Siti. Nothing to lose. Yang mulia, saudara saksi menghina sidang ini. Hotma Cornelius berseru marah. Ya, aku tahu. Sebentar. Pimpinan sidang balas berseru. Ibu Siti, tolong dilepas headphone-nya. Pimpinan sidang menunjuk kuping. Ibu Siti melepas headphone. Ibu Siti tidak bisa memakai penutup telinga. Itu melanggar peraturan sidang. Kami semua telah bersedia mendengar cerita Ibu Siti. Aku harap giliran Ibu Siti yang bersedia mendengarkan pihak lain bicara. Pimpinan sidang membujuk. Lenggang sejenak. Iya, yang mulia. Ibu Siti akhirnya mengangguk. Baik, teruskan pihak
tergugat. Terima kasih Yang Mulia. Hotma Cornelius kembali berdiri memasang gaya khasnya. Kesaksian barusan tidak mewakili realitas yang terjadi di lapangan, sangat berlebihan. Apakah pengacara tambang pernah ke pulau kami? Ibu Siti memotong Lukas. Hotma Cornelius terdiam lagi. Enak saja pengacara tambang bilang sangat berlebihan. Kalian semua di sini tidak ada yang pernah ke pulau kami. Juga orang-orang yang sibuk mengomentari masalah tambang. Kalian tidak pernah melihat sendiri. Aku yang mengalami kejadian 20 tahun. Aku yang menyaksikan sumur-sumur kering, banjir bandang, kerusuhan, tembakan tentara. Tiba-tiba ada orang yang tidak pernah melihatnya bisa-bisanya menghakimi kesaksianku. Kalianlah yang berlagak sok paling tahu. Ibu Siti nyerocos membuat Hotma Cornelius mematung. Pimpinan sidang menghela napas pelan, ini akan sedikit rumit. Ibu Siti, harap jangan emosional, kendalikan emosinya. Itulah kenapa Yang Mulia seharusnya mengizinkan aku keluar atau membiarkanku menutup kuping. Ibu Siti pindah meneriaki pimpinan sidang. Lagi pula, aku tidak emosional, aku memang begini. Marah-marah, tapi aku tidak emosional. Jika aku emosional, tidak terkendali. Sudah sejak tadi aku lompat menjambak rambut putih pengacara tambang. Aku tahu, rambut dia putih, dia cat. Percuma aku jadi perias di pengantin 5 tahun jika tertipu dengan tampilannya. Pimpinan sidang dan anggota komite refleks menatap rambut Hotma Cornelius. Juga 2 aktivis lingkungan. Itu betulan putih. Wah, mereka tertipu selama ini. Tapi iklan produk sampo itu. Ibu Siti, pimpinan sidang bergegas kembali fokus. Sidang dengar pendapat ini berusaha untuk melakukan adil semua pihak. Pihak penggugat, pihak tergugat, saksi-saksi. Jadi aku mohon. Pihak tergugat, saksi-saksi. Jadi, aku mohon pengertian Ibu Siti. Biarkan pihak tergugat bicara tanpa dipotong. Jika Ibu tidak suka, abaikan saja. Ibu tidak sendiri, ada 2 pihak penggugat bersama Ibu. Mereka jelas bisa merasakan, memahami, dan mewakili keresahan Ibu. Biarkan mereka yang menanggapi. Lenggang sejenak. Iya, Yang Mulia. Ibu Siti mengangguk. Sekali lagi, Ibu tidak akan memotong pembicaraan. Ya, Yang Mulia. Baik, silahkan teruskan, pihak tergugat. Pimpinan sidang menatap Hotma Cornelius, tepatnya menatap kepalanya. Rambut itu sungguhan putih. Terima kasih, Yang Mulia. Hotma Cornelius kembali berdiri. Seperti yang aku bilang tadi, kesaksian saudara saksi tidak mewakili realitas di lapangan. Sangat berlebihan dan subjektif. Setidaknya ada 4 catatanku atas kesaksian ini. Pertama, soal konsesi tambang adalah fakta pulau itu bukan hutan lindung, bukan hutan adat. Apalagi Taman Nasional, Suaka Margasatwa, Cagar Alam, dan sebagainya. Itu hanyalah hutan. Negara memiliki hak atas seluruh tanah dan negara berhak memberikannya ke orang per orang. Dan atau organisasi dan atau perusahaan yang ditunjuk agar bisa dimanfaatkan, diolah sebaik-baiknya demi kesejahteraan rakyat. Ibu Siti nyaris hendak memotong, bilang dia telah mendengar alasan itu 20 tahun lalu lewat ocehan pejabat yang datang di pertemuan pertama. Tapi dia menutup mulutnya, abaikan saja, tidak penting. Saat klienku mendapatkan konsesi itu, maka secara hukum mereka memilikinya secara ilegal. Mereka memilikinya secara legal dan sah. Justru pertanyaannya, apakah penduduk pulau itu juga menguasai tanah di pesisir dengan legal dan sah? Apakah mereka memiliki surat menyurat lahan, rumah, dan kebun-kebun mereka? Jika mereka keberatan atas konsesi itu,
Silakan mereka menuntut pemerintah yang memberikannya. Diuji di pengadilan, bukan diuji di lapangan lewat demonstrasi kerusuhan. Klienku datang baik-baik mencoba melakukan sosialisasi, tapi tanggapan penduduk buruk. Mereka langsung menolak, padahal klienku tidak mengambil tanah mereka, melainkan tanah kosong karena klienku memiliki dasar hukum yang kuat. Pembangunan tambang emas itu tidak bisa dihentikan. Justru siapapun yang berusaha melawannya, merekalah yang sedang melanggar hukum. Jangan dibalik logika hukumnya. Klienku datang dengan membangun pelabuhan menjadi lebih besar, lebih bagus. Pelabuhan itu masuk dalam kawasan konsesi. Jadi itu tanah klienku. Juga membangun PLTD, memberikan penduduk listrik 24 jam. Membangun sekolah-sekolah, puskesmas, pasar, pelelangan ikan. Silakan cek dokumen yang aku berikan ke komite. Nyaris 20 halaman daftar apa yang telah dilakukan klienku untuk kesejahteraan penduduk pulau. Panjang sekali daftarnya hanya karena ada 1-2 penduduk yang sejak awal membenci tanpa alasan. Nyaris 20 halaman daftar apa yang telah dilakukan klienku untuk kesejahteraan penduduk pulau. Panjang sekali daftarnya hanya karena ada 1-2 penduduk yang sejak awal membenci tanpa alasan. Bukan berarti mereka berhak mengusir tambang. Hotma Cornelius diam sejenak, disengaja. Yang kedua, tentang kerusakan lingkungan. Ini benar-benar tidak fair. Seolah PT Semesta Minerals dan Mining adalah penjahat lingkungan. Tidak begitu realitasnya. Klienku bahkan mendapatkan penghargaan internasional sebagai perusahaan tambang yang sangat peduli dengan lingkungan. Lihat lampiran dokumenku atas kasus ini. Puluhan penghargaan dan sertifikasi yang dimiliki klienku. Bahkan sebelum memulai operasi, klienku telah melakukan kajian, termasuk proses AMDAL yang panjang dan lama. Keberatan yang mulia, salah satu aktivis bicara. Kami menyertakan dokumen AMDAL PT Semesta dan Minerals dan Mining. Silahkan diperiksa. Proses AMDAL tambang di pulau hanya 3 bulan sebelum operasi. Tidak panjang dan lama seperti klaim pihak tergugat. Penduduk juga tidak pernah dilibatkan. 3 bulan itu bahkan terlalu lama untuk perusahaan internasional yang bekerja profesional. Hotma Cornelius balas memotong kalimat lawannya. Intinya adalah proses AMDAL dilaksanakan. Silakan saja penduduk mengklaim tidak pernah dilibatkan, karena dokumen yang ada menunjukkan sebaliknya. Nah, jika pihak penggugat menulis proses AMDAL bermasalah, izinkan aku memberitahu. Salah satu konsultan AMDAL adalah tambang ini. Salah satu konsultan AMDAL dalam tambang ini adalah seorang profesor, akademisi ternama, yang menjadi anggota komite terhormat ini. Hotma Cornelius mengangkat bahu, menunjuk kursi di barisan belakang dengan gerakan matanya. Dua aktivis lingkungan terdiam, saling tatap. Hei, itu serius. Mereka baru tahu ini kabar buruk. Itu berarti 1 suara dari 7 anggota komite telah dikunci lawan. Pimpinan sidang mengangkat tangan. Pernyataan pihak tergugat barusan tidak relevan. Terlepas dari benar atau tidak, anggota komite bersifat independen, tidak terkait dengan pekerjaan masa lalunya. Kami akan mengabaikan pernyataan itu. Harap pihak tergugat fokus pada substansi. Baik yang mulia, aku teruskan. Hotma Cornelius mengangguk. Adalah fakta proses penambangan dilakukan dengan hati-hati sesuai regulasi. Insinyur tambang, para profesional PT Minerals dan Mining tahu sekali soal itu. Mereka ahli geologi, konservasi lingkungan. Mereka tahu titik sumber mata air dan sebagainya. Jika sumur penduduk kering atau menjadi banjir besar saat musim penghujan, menurut riset tim ahli yang kami sertakan di dokumen-dokumen, adalah karena keberadaan perkampungan dan kebun-kebun penduduk sendiri.
Kawasan itu seharusnya tidak pernah jadi tempat tinggal, karena dalam jangka panjang rentan mengalami kekeringan sekaligus limpahan banjir. Hanya karena itu terjadi saat PT Semesta Minerals dan Mining datang, bukan berarti tambang itu penyebabnya. Silakan cek dokumen kajian yang kami lampirkan, termasuk pengolahan tailing limbah tambang. Semua dilakukan sesuai peraturan. Kami bahkan menyertakan 2 kajian dari lembaga internasional dengan reputasi tinggi ahli-ahli dari seluruh dunia. Nah, bahkan saat penduduk menuduh sembarangan klienku merusak lingkungan, PT Semesta Minerals dan Mining tetap memutuskan membantu penduduk. Klienku membangun 4 titik sumur artesis untuk perkampungan, juga jaringan pipa-pipa air bersih. Ayolah, sumur kering, sumur dengan air keruh itu terlalu didramatisir. Karena mereka bisa meminta pekerja tambang menyambungkan pipa. Selesai. Air bersih mengalir deras. Masalahnya penduduk sudah antipati sejak awal. Mereka tidak mau melihat manfaat dari kehadiran taman di awal. Mereka tidak mau melihat manfaat dari kehadiran tambang, membuat pulau itu maju dengan pertumbuhan ekonomi meroket 20 tahun terakhir. Hotma Cornelius diam lagi sejenak. Dia menikmati proses sidang. Yang ketiga, tentang penanganan demonstrasi dan kerusuhan yang terjadi. Adalah fakta klienku mematuhi semua peraturan yang berlaku dimanapun berada. Klienku tidak pernah melakukan kekerasan kepada penduduk. Klienku tidak pernah melakukan kekerasan kepada penduduk setempat. Setiap ada benturan masalah dengan penduduk lokal, klienku selalu menggunakan musyawarah dan pendekatan hukum. Tapi jangan lupakan, klienku juga sama berhaknya dilindungi dari pihak-pihak anarkis, provokator yang mengancam keselamatan pegawai dan operasional tambang. Baik saat demonstrasi pertama maupun pecahnya kerusuhan kedua. Klienku tidak pernah meminta, menyuruh, apalagi mendalangi pemukulan, penembakan kepada penduduk. Dan klienku percaya 100%. Aparat penegak hukum juga tentara yang diperbantukan menjaga keamanan selalu bertindak mengacu pada SOP dan peraturan yang berlaku. Lagi-lagi jangan lupakan saat kerusuhan terjadi, pihak aparat juga menjadi korban. Banyak yang mengalami luka-luka, terkena pukulan, lemparan batu. Aku melampirkan 10 halaman daftar aparat yang menjadi korban kerusuhan. Juga daftar kesaksian dari penduduk lain yang melihat langsung kerusuhan. Yang mulia dan anggota komite bisa memeriksanya sebagai pembanding. Adalah fakta penduduk setempat yang menyerang lebih dulu dengan buas. Lantas, apa yang harus dilakukan aparat? Pasrah. Ibu Siti lagi-lagi hendak berseru, tapi dia menggigit bibirnya menahan diri. Abaikan saja, percuma, toh dia sudah hafal sekali pembelaan seperti ini. Yang keempat, sekaligus catatan terakhir, tentang tuduhan bahwa tambang emas membuat anak-anak di kampung tersebut sakit, juga menyebabkan bayi-bayi terlahir cacat. Itu benar-benar tuduhan serius, fitnah kejam. Hotma Cornelius menggelengkan kepala berkali-kali, sengaja dibuat dramatis, seolah dia benar-benar tidak percaya. Aku tahu persis sasaran tembak aktivis lingkungan hidup LSM. Penentang termasuk kesaksian barusan setiap kali menyerang tambang emas. Merkuri, bahwa anak-anak yang mendadak sakit tremor, kejang-kejang, sakit saraf karena merkuri, pun saat bayi-bayi lahir cacat. Usus di luar perut, otak di luar tempurung kepala karena merkuri. Tapi tuduhan itu tidak berdasar. Sejak tahun 1960-an tidak ada lagi tambang emas skala besar yang menggunakan merkuri. Karena itu merugikan perusahaan. Pemisahan emas tidak efisien. Teknologi tambang telah berubah menggunakan zat kimia lain yang lebih aman. Klienku tidak menggunakan merkuri, pun limbah tambang tailing tidak mengandung zat kimia berbahaya.
Dalam dokumen sanggahan kami sertakan hasil riset 2 lembaga terkemuka di dunia, bekerja sama dengan universitas top Eropa dan Amerika. Tiling klienku memenuhi semua regulasi yang ada. Ayolah, kita lebih percaya kepada klaim pengamat tambang abal-abal, aktivis yang tidak memiliki latar belakang memadai, atau laporan riset ahli-ahli dunia. Maka jika anak-anak itu sakit karena merkuri, bayi-bayi itu betulan cacat karena merkuri, saatnya aktivis lingkungan melihat fakta lain. Sejak klienku memulai operasi di sana, ada banyak pihak lain yang secara ilegal mengolah lagi tiling berharap mendapatkan sisa emas. Pihak-pihak inilah yang boleh jadi bertanggung jawab karena mereka mengolah tiling itu dengan merkuri cara tradisional. Termasuk penduduk kampung, ada yang diam-diam melakukannya. Tapi itu jelas bukan tanggung jawab klienku, itu tanggung jawab pemerintah setempat menertibkannya. Hotma Cornelius menatap Ibu Siti dengan tatapan pura-pura kasihan. Yang mulia, aku sebenarnya tidak mau membuat ini menjadi drama. Tapi karena saudara saksi sepertinya menyukainya, baiklah, izinkan aku menghadirkan saksi untuk membantah tuduhan soal anaknya yang meninggal. Bahwa ada satu fakta lain yang penduduk luput, sibuk menyalahkan tambang padahal penyebabnya adalah mereka sendiri, tradisi panjang kampung mereka. Dua aktivis saling tatap, saksi siapa yang akan ditantangkan pihak tergugat. Ibu Siti tidak menoleh, kali ini dia tidak bisa pura-pura mengabaikan ucapan pengacara tambang. Dia penasaran siapa yang akan bersaksi untuk pihak tergugat. Komite mengizinkan pihak tergugat menghadirkan saksi. Terima kasih yang mulia. Hotma Cornelius mengangguk. Stafnya segera menuju pintu memberitahu saksi itu telah tiba sejak tadi. Duduk di kursi tunggu di lorong ruangan, dia melangkah masuk. Ibu bidan, Ibu Siti berseru tertahan. Siti, Ibu bidan balas berbicara terbata-bata. Aku minta maaf, aku tidak punya pilihan lain. Harap saudara saksi penggugat kembali duduk, pimpinan sidang mengingatkan. Ibu Siti patah-patah kembali duduk. Dia kenal sekali dengan bidan kampung. Usianya hampir 70 tahun lebih, sepuh. Nyaris seluruh anak-anak di sana dibantu kelahirannya oleh ibu bidan. Saksi pihak tergugat diambil sumpahnya menyusul duduk. Aku hanya akan menjawab sesuai yang aku tahu. Aku tidak akan menjawab yang tidak ada urusannya dengan pekerjaanku. Ibu bidan lebih dulu bicara. Tentu saja, saudara saksi, jawab yang saudara tahu. Pimpinan sidang mengangguk. Silakan pihak tergugat, poin apa yang hendak disampaikan oleh saksi ini? Terima kasih yang mulia. Hotma Cornelius balas mengangguk. Sudah berapa lama ibu menjadi bidan di perkampungan itu? Hotma Cornelius bertanya. Ibu bidan berhitung sejenak. 42 tahun. Itu berarti jauh sebelum tambang itu ada. Ibu bidan mengangguk. Berapa kali ibu membantu melahirkan di sana? Ibu bidan berhitung sejenak. Aku lupa berapa persisnya, tapi banyak. Baik, apakah kasus bayi lahir cacat pernah terjadi sebelumnya? Ibu bidan menelan ludah, menoleh ke Siti di sampingnya menatap sedih. Pernah. Berapa kali bayi cacat lahir sepanjang ibu membantu melahirkan di sana? Ibu bidan dia menunduk. 5-6 kali. Itu termasuk bayi dari Ibu Siti? Tidak, itu sebelum tambang emas ada. Apakah ibu tahu penyebabnya? Kenapa banyak bayi lahir cacat bahkan sebelum tambang emas beroperasi? Ibu bidan terdiam. Dia pernah membacanya saat pelatihan bidan di kota provinsi. Tapi bagaimanalah, dia tidak terlalu percaya mengabaikannya. Lagi pula itu sudah menjadi tradisi panjang kampung. Apakah ibu tahu penyebabnya? Hotma Cornelius mendesak. Mungkin
Mungkin karena pernikahan antar sepupu. Hotma Cornelius menyeringai. Tidak, Ibu Bidan, itu bukan kemungkinan lagi. Itu adalah jawaban sederhananya. Ibu Siti menyalahkan tambang emas itu. Penduduk juga menyalahkan tambang emas itu. Tapi apakah mereka tahu menurut riset terpercaya? Mereka pernikahan kerabat. Bahwa pernikahan kerabat dekat memiliki resiko tinggi. Bayi lahir cacat, masalah kesehatan reproduksi, berkurangnya keragaman genetik. Adalah fakta, sebelum tambang hadir di sana, kasus bayi cacat telah terjadi. Apakah itu salah tambang? Juga saat anak-anak sakit parah, terkena penyakit karena mewarisi gen berbahaya. Apakah itu salah tambang? Seharusnya Ibu Siti tetap tinggal di kota provinsi. Seharusnya dia tidak kembali dan menikah dengan sepupunya. Demikian Yang Mulia, 4 catatanku atas kesaksian ini. Terima kasih. Hotma Cornelius dengan anggun kembali duduk. Dia telah menyumpal mulut ibu-ibu berbaju kuning mencolok. Berdandan menor yang terus nyerocos sejak tadi. Tahu rasa ibu-ibu ini sekarang. Ruangan 3 kali 6 meter itu lenggang sejenak. Siti terdiam menatap meja di depannya. Ibu Bidan ikut menunduk, dia menangis. Dia sungguh hanya menjawab apa yang dia tahu. Dia jadi saksi karena terdesak ditawarkan bayaran tinggi. Tapi dia tidak ingin menyakiti Siti dengan kesaksiannya. Juga menyakiti penduduk lain yang adalah tetangga dan kerabatnya juga. Itulah fakta. Sama faktanya dengan dia ingin menambahkan jika 10 tahun terakhir ada 3 kasus lain terjadi. Bayi-bayi yang terlahir cacat dan semuanya adalah bayi-bayi pendatang yang tidak menikah antar kerabat. Tapi bibirnya terlanjur keluar, suaranya tercekat. Tidak bisa bicara lagi karena menatap Siti yang juga menangis tanpa air mata.